negara. Dan tentunya Bung Yusuf, tentunya pemirsa ingin mengetahui siapa saja kira-kira pemain yang memang sangat baik sekali di timnas Indonesia U16 ini. Iya, ada beberapa nama ya yang patut kita kedepankan. Ya juga ini hasil diskusi saya dengan asisten pelatih yang Kemena. Di lini tengah yang sangat menjadi sorotan yang disebut akan menjadi rising star Indonesia di masa depan, yaitu Egy Maulana ya, pemain jangkar yang sangat luar biasa dalam teknik. Iya, betul. Merupakan pemain asal Sekolah Ragunan. Ya, dan pemirsa, inilah line up dari kesebelasan timnas Indonesia U16 di penjaga gawang Reja Agus dari Jawa Barat, tentunya ini asal Jawa Barat, Rizal Bayhaqi dari Banten. Lalu ada Imam Fauzi dan juga Yusron. Ada Egi, sang kapten yang akan menjadi playmaker nanti di lini tengah. 4-3-3 tentunya. Betul, ini formasi yang sangat familiar sekali ya bagi kita, karena timnas U19 sebelumnya juga memainkan pola yang sama. Sempat diskusi dengan Coach Fahri mengapa memakai formasi ini, karena pada awalnya memang tim ini menjadi supporting ya, menjadi feeder bagi timnas U19 yang saat itu memakai pola 4-3-3. Karena itu Fahri pun mencari pemain-pemain yang sesuai dengan karakter pola tersebut. Ya, dan Coach Fahri pun mengatakan bahwa mereka mampu untuk melakukan formasi 4-3-3 ini. Kalau dalam hal menyerang mereka bisa menggunakan 4-5-1 ataupun 2-5-3. Ini sangat kalau kita berbicara tentang tim luar negeri Barcelona banget. Betul. Ya, sangat fleksibel sekali ya sebetulnya pola ini, karena di lapangan akan terus berkembang, bertransformasi sesuai dengan kebutuhan taktikal. Jadi kita jangan terlalu berpatokan mati ya dengan sebuah pola, karena itu akan terus berkembang. Dari kubu Vietnam sendiri, mana yang harus diwaspadai? Pemain siapa saja yang harus diwaspadai? Ya, di depan ada Nguyen Duc Kem. Sepertinya kalau di Vietnam ini yang namanya Nguyen ini bagus-bagus semua ya, Randy ya. Baik. Dan juga ada kapten kesebelasan Bui Dui Nam yang juga merupakan gelandang jangkar. Ini dia Bui Dui Nam. Kita lihat dari sisi postur cukup tambun ya. Betul. Kalau dari sisi fisik, saya kira kedua kesebelasan cukup merata ya tinggi badannya. Dan ini adalah line up dari kesebelasan Vietnam U16. Di sana kapten tim Bui Dui Nam, Nguyen Dung, Nguyen Duy Kim, Bui An Duc. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana formasi 4-4-2. Ini artinya 4-4-2 mereka akan mengoptimalkan kedua sayapnya. Betul sekali ya, ini formasi lawas yang boleh dibilang ya. Baik, tentunya pemirsa, kick off babak pertama akan segera dimulai. Untuk itu saya akan menyerahkan pada Bung Firman Syah Hussein dan juga Bung Yusuf Kurniawan yang akan memandu Anda untuk menyaksikan kick off babak pertama International Friendly Match, pertandingan antara timnas Indonesia U16 yang berhadapan dengan Vietnam U16. Kami mengucapkan selamat menyaksikan dan silakan Bung Firman. Ya, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, saya Firman Syah Hussein dan Yusuf Kurniawan akan memandu Anda menyaksikan jalannya pertandingan uji coba internasional Indonesia U16 berhadapan dengan Vietnam U16. Sesaat lagi, Bung, kita akan melihat bagaimana duel antara anak-anak produk Sawangan selama hampir 2,5 bulan sebentar ini melawan anak-anak produk dari Akademi Arsenal selama 2 tahun. Betul, luar biasa ya, sebuah perbedaan yang sangat kontras, tapi tentu kita tidak boleh kecil hati, Firman. Bagaimanapun, walaupun persiapannya 2,5 bulan, namun mereka ditempat di kompetisi lokal yang cukup ketat saya kira. Baik, kick off babak pertama sudah dibunyikan wasit Hadiana untuk memulai jalannya pertandingan babak pertama, di mana Vietnam U16 berada di sisi kanan layar kaca dengan kostum putih-putih, sementara Indonesia dengan kostum merah-merah. Nomor punggung 21 Nguyen Tedung tadi masih bermain di lapangan sendiri. Vietnam Lengok Tai. Kita lihat masih cukup santai di awal-awal babak pertama ini. Para pemain dari Vietnam coba memainkan bola di zona 1, coba memancing para pemain Indonesia untuk keluar dari daerah mereka. 4-3-3 berhadapan dengan 4-4-2 formasi Vietnam. Titik permainan di tengah dari Indonesia akan menghadapi permainan sayap dari Vietnam U16. Sementara kita saksikan di bench tadi Fahri Husaini, sosok yang kini menjadi pelatih baik di kelompok umur 14 maupun di kelompok umur 17 yang akan diproyeksi menjadi timnas U16 dan timnas U19. Indonesia tadi kita saksikan berhasil merebut bola kapten kesebelasan Egy Maulana. Aminullah Ruslan langsung depan kita saksikan coba dikejar oleh Rizky Fajar, namun bola terlalu deras
lebih dekat kepada penjaga gawang Natruong. Nomor punggung 5 tadi. Lini belakang dari Vietnam, Lee Trong Kia. Lompas tadi. Coba ditujukan kepada Bui Anduk. Kita lihat kecepatan dari pemain Vietnam tadi. Bench dari Vietnam U16. Sang pelatih di sana, Le Kuan Long. Masih Vietnam menguasai bola. Untuk pemain Indonesia tadi kita lihat bagaimana rapatnya pemain dari kedua kesebelasan di lapangan tengah. Mulai terjadi duel-duel di lini vital ini. Kita lihat bagaimana kedua kesebelasan masih sangat hati-hati sekali ya, terutama timnas kita tidak ingin terburu-buru melakukan pressing. Kita lihat sebuah kesalahan lagi ini yang saya kira juga harus diwaspadai. Oh, lagi terlepas tadi sebuah intercept maksudnya. Kali ini berhasil Indonesia. Coba melakukan fast break, masih gagal upaya dari Rizky Fajar tadi. Lempar ke dalam. Gagal dikejar bola oleh Nguyen Bikin. Indonesia lempar ke dalam. Bisa bayangin kan? Oh, kita lihat terbuka tadi sebenarnya pertahanan dari Indonesia. Ya, menutup bola masih dijauhkan dari daerah pertahanan. Indonesia kali ini coba bermain dari sektor sayap kiri. Rian Diding di sana. Masih Indonesia. Sodorkan bola kepada Amirullah. Terburu-buru Amirullah tadi, kita lihat sebuah intercept. Namun masih mampu dikuasai pemain belakang dari Vietnam U16. Dihalau saja bola oleh penjaga gawang Natruong. Di exile di sana. Gagal dia menghentikan wilayah kiri Indonesia. Kita lihat sebuah tackling yang bersih lagi. Ya, kita lihat ya, cukup baik sekali sebuah umpan terobosan dari sektor kiri, di mana Ridwan tadi berusaha untuk mengejar bola, namun Tai cukup taktis dalam melakukan sliding tadi. Lempar ke dalam, dua kali di Indonesia. Kita lihat sebuah crossing yang masih mampu diganggu. Bola menyentuh kaki pemain Vietnam. Tendangan sudut untuk Indonesia yang pertama. Masih di menit ke-5, Indonesia mendapatkan kesempatan melalui tendangan sudut. Kita nantikan Amirullah selanjutnya akan mengambil inisiatif tendangan sudut ini. Satu dari 3 gelandang yang diturunkan oleh Fatih Fahil Husaini. Selain kapten sebelasan Edi Maulana dan juga Nur Fadil, kita lihat agak buruk tadi. Kali ini mengirim bola ke depan gawang dan Vietnam, namun tepat dipelukan jaga gawang Natruong. Cukup baik kita lihat bagaimana umpan crossing tadi dari Rian Diding yang mencari rekannya di lini depan. Sayang sekali tidak ada yang berusaha untuk bisa menjemput bola. Ya, pasti dengan dia yang sama. Kita saksikan bagaimana para pemain Vietnam coba membangun serangan dengan cukup sabar dari lapangan sendiri. Ya, dan terlihat sekali kita pun juga tidak mencoba melakukan pressing ya. Karena kita lebih banyak menunggu di sektor tengah, membiarkan Vietnam melakukan build up dari sektor pertahanan. Ya. Ya, kita lihat Martin agak terbuka tadi. Untuk bola masih mampu dikuasai oleh Yusran Ramadaul. Oh, sebuah salah agak mendasar tadi sebenarnya. Beruntung masih mampu bola menyentuh kaki Yusran Ramadaul. Baik, kali ini terlepas Dae Buyung. Masih dipotong tadi pergerakan Dae Buyung. Baik sekali, terlepas, kita saksikan. Coba pastikan. Oh, terbuka. Oh, Indonesia. Pertahanan Indonesia ke belakang lagi. Sampai sejauh ini kita lihat pressing yang sangat baik dilakukan para pemain Indonesia untuk mengganggu alur serangan pemain Vietnam. Baik sekali, kita melihat begitu dominannya penampilan dari Egy di lapangan tengah untuk memutus serangan dari para pemain Vietnam. Iya, Egy memang sangat vital sekali perannya ya. Tidak cuma dia merupakan atlet sekolah Ragunan ya. Ya, Egy lagi tadi kita saksikan. Saudara lupa, Egy sendirian ya, buah pemain di sana. Dihalau bola, cukup sulit memang kita lihat. Namun
di sini sudah kita bisa melihat bagaimana visi seorang sebuah tim yang utuh. Ya, praktis masih agak cukup berimbang permainan, walaupun Indonesia memang kerap melakukan beberapa kali pergerakan yang mengancam daerah pertahanan dari Vietnam. Ya, perlu kami informasikan kepada Anda, pemirsa, bahwa pertandingan uji coba internasional kelompok umur 16 ini akan berlangsung dengan sistem 2 kali 35 menit. Betul. Memang di level Asia untuk pertandingan usia seperti ini memang adalah 2 kali 35 menit. Tapi di level 17 ataupun 19 mereka bermain dengan waktu yang normal 2 kali 45. Ya, sudah 15 menit pertandingan babak pertama. Bagaimana Anda melihat perimbangan dari permainan kedua kesebelasan? Ya, saya kira ini cukup memberikan harapan ya. Determinasi mereka khususnya setelah kedua pertama tadi membuka begitu luar biasa. Semangat para pemain sangat baik sekali dan melakukan pressing yang cukup serius ke pertahanan Vietnam. Hanya saja memang belum terlihat struktur bangun serangan yang rapi ya. Mereka masih sifatnya sporadis, melakukan intercept, kemudian baru mereka melakukan membuka peluang. Ya, sekali lagi mengenai formasi 4-3-3 tadi sempat disinggung oleh Randy bahwa ini menjadi strategi yang tampaknya menjadi pakem atau mungkin menjadi semacam tren bagi sepak bola Indonesia sekarang ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, sebetulnya formasi itu bisa berkembang luas ya Firman ya. Tapi kita tentu butuh benchmark agar setiap tim juga menyiapkan pola yang sudah menjadi acuan dari BTN, khususnya tim pelatih usia muda. Dengan demikian para klub ataupun juga aspek-aspek yang membina mereka sudah menyiapkan pemain formasi tersebut. Dan sekarang kita mengacu ke formasi 4-3-3. Nah, ini menarik bicara formasi. Kalau kita mengacu pada sepak bola di level atas, sementara kita saksikan dulu sebuah terlepas lagi-lagi, kita lihat cukup berbahaya. Indonesia sendiri ada syuting, kaki kanan masih mampu blocking dilakukan pemain belakang dari Vietnam. Ya, sayang sekali sebuah peluang dari Rizky ya. Andai saja dia bisa melihat ada Buyung yang bergerak ke sektor kanan dan memberikan bola kepada Dre Buyung, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Saya juga melihat agak terburu-buru tadi Rizky melepaskan tendangan karena tidak ada pressing yang cukup ketat pada Rizky kan itu. Ya, seperti saya katakan bahwa ada Ridwan tadi di sektor kanan yang mestinya bisa diberikan umpan oleh Rizky, tapi Rizky ya sebagai striker tentu dia punya ambisi tersendiri di depan. Namun yang terlihat bagaimana umpan-umpan yang saya katakan sangat memanjakan sekali ya dari Egy Maulana memberikan bola-bola vertikal langsung. Sepertinya Egy sudah melihat ada titik celah di jantung pertahanan Vietnam. Ya, sebaliknya Vietnam juga sampai saat ini tim tenisnya mencatat satu kelemahan di belakang mereka, begitu mudah ditembus oleh tunas-tunas dari para gelandang Indonesia. Betul. Oh, kita saksikan ke sudut kiri pertahanan Indonesia. Bang Natwen di sana. Masih sulit, namun di kotak penalti salah seorang pemain Vietnam dapat bola tadi dan sebuah tendangan dari luar kotak penalti mendatar masih melebar di sisi kanan gawang Indonesia. Ya, penjaga gawang yang baru terlihat jelas wajahnya tadi, Reza Agus Febrian. Karena memang Indonesia kerap melakukan gelombang serangan cukup tinggi. Tetap harus waspada ya Firman ya. Tadi kita lihat ada kesalahan elementer dalam melakukan clearance ya di pertahanan kita sehingga bola rebound itu betul-betul mengarah ke tengah ataupun ke depan gawang dan beruntung sepakan dari pemain Vietnam masih melenceng. Rizky lagi cetak gol Indonesia. Rizky Fajar gagal melewati tackling dari pemain belakang Vietnam. Jatuh dia, bukan sebuah pelanggaran, lemparan ke dalam namanya. Ya, sekilas gaya-gayanya seperti Mukhlis Tading Sepulo ya. Ya, gesturnya mirip. Karena dia memang jelas secara posisi sama, berada di sebagai center forward. Tinggal mungkin kecepatannya Firman yang harus lebih ditingkatkan ya. Melihat bagaimana cara bermain dan umpan-umpan dari Egy yang selalu mengandalkan bola-bola daerah. Vietnam melalui Kwak Chong Din tadi. Kembali Chong Din. Karena kepada Ling Ok Tai.
bagaimana para pemain Vietnam coba bermain ball possession di daerah sendiri, namun begitu Indonesia melakukan serangan balik, mereka kocak-kacir pemain dan berkali-kali itu ditunjukkan pemain Indonesia. Ini salah satu palang pintu Indonesia, center back dari Asio Jakarta, Yusman Lamadaul. Betul. Sebuah crossing tadi mampu diangkat ke tengah oleh Tran Vandal. Bicara Jakarta, ada satu catatan yang cukup ironis terkait dengan prosesnya. Anda tadi sempat menyebut PSSI melalui BTN menginstruksikan kepada 34 asprof untuk menggelar seleksi secara internasional, namun 10 dari 34 tidak menggelar dengan berbagai alasan. Dan yang ironis salah satunya adalah Jakarta yang secara geografis, secara jarak sangat dekat dengan pusat latihan di Sabang. Ya, itulah yang membuat kita bertanya-tanya ada apa sebetulnya. Setelah memang kita lihat sebuah umpan melepas kalinya cukup berbahaya, sebuah pressing menaklukkan penjaga gawang Indonesia, Reja Agus Febrian, cepat sekali, tidak terduga, berawal dari sebuah intercept. Ini kerap memang terlihat di sepak bola Medan sekarang, bagaimana gol-gol kerap lahir dari sebuah intercept. Betul, kita lihat ya, kelengahan di sektor pertahanan kita, khususnya di dua sektor back yang berdiri sejajar, tidak ada pegangan kedalaman, sehingga terjadi bola liar. Dan kita saksikan pemain lawan langsung berapa dengan penjaga gawang kita, Dwi Anduk. Ini tentu evaluasi yang harus segera dilakukan oleh Coach Fahri ya pada 3 pertandingan ini. Bagaimana konsentrasi di sektor back tengah itu sangat harus dilakukan dengan begitu cermat. Karena itu saja kesalahan tadi maka tidak ada ampun lagi. Ya, praktis sebuah gol yang tidak lahir dari sebuah servis yang lain sebenarnya hanya lagi-lagi berasal dari sebuah kelengahan saja. Satu sama menarik pertandingan antara Indonesia U16 berhadapan dengan Vietnam U16 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita melihat bagaimana penampilan dari harapan masa depan sepak bola Indonesia dengan kostum merah-merah Indonesia yang sebenarnya lebih dulu tadi buka keunggulan, namun disamakan oleh Vietnam di menit ke-21. Bikin kita saksikan dengan formasi 4-4-2 mereka kerap melakukan serangan dari sektor sayap. Ya, namun satu catatan saya di sini bagaimana Vietnam kerap membangun serangan dari sektor sayap kiri lewat Nguyen Duy Kim. Ya, sangat menonjol sekali ya Firman ya, Duy Kim. Cukup berbahaya. Kita lihat clearance yang kurang baik, beruntung terburu-buru tadi pemain Vietnam. Masih beruntung kita lihat Trisat Bayhaqi melakukan blocking tadi. Ya, sampai terjadi benturan antara Dwi Anduk cetak gol Vietnam dengan salah seorang pemain Indonesia. Pencetak gol yang sebelumnya sama sekali tidak terlihat manuvernya ya. Ketika dia mendapatkan kesempatan, inilah tipikal pentingnya striker yang memang ditugaskan untuk selalu bisa menjadi optimis. Itu kesalahan dari lawan dia harus bisa manfaatkan. Dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh Dwi Anduk. Ya, kedudukan sementara ini imbang 1-1 Indonesia melawan Vietnam U16 dalam laga uji coba internasional. Sebenarnya ada 4 uji coba yang diharapkan oleh pelatih Fahri Husaini, namun 2 yang bisa direalisasikan yaitu mendatangkan Vietnam U16 dan juga Singapura U16 yang juga akan digelar oleh SCTV secara langsung pada hari Jumat lusa. Sebelumnya Malaysia juga diundang sebetulnya, tapi mereka belum siap. Jadi memang susah gampang untuk melakukan uji coba internasional di level usia muda seperti ini, karena tidak semua negara punya stok pemain di semua level kelompok umur ya. Itu kita saya kira cukup bersyukur karena BTN membuat jenjang timnas begitu berlapis hingga semua kader disiapkan untuk menjadi supporting feeder di level senior. Baik, sebuah intercept tadi lagi-lagi melebar kawin ke kanan pada Rizky dalam posisi terbuka. Tadi kita saksikan 1 lawan 1 sebuah crossing. Dan kita lihat bagaimana back yang terlalu lemah dan mampu dibaca tadi oleh penjaga gawang Natrom. Ya, sayang sekali ya tadi MV2 yang mendapatkan posisi sangat baik sebetulnya, tapi bola tidak terlalu pas untuk bisa dieksekusi. Umpan tarik tadi dari Rizky Fajar, namun MV2
dalam posisi yang tidak begitu ideal untuk melakukan eksekusi. Ya, juga kelihatan tadi bagaimana pressing dari pemain belakang Vietnam juga cukup mengganggu MD2. Ini bisa dua kali nih. Bagaimana pergerakan dari Reza Agus Febrian yang agak riskan betul di era pertahanan Indonesia. Ya, dorongan tadi. Lagi-lagi ya, Nguyen Kim, pemain yang saya kira cukup potensial buat Vietnam di masa depan. Memiliki mobilitas yang sangat tinggi, akselerasi, kemudian penetrasi ini juga sangat baik dan sering sekali merepotkan di pertahanan kita. Lihat ini, tangan bebas tadi sudah dilakukan. Kalah oleh pemain Vietnam, bola belum meninggalkan lapangan. Larian ini pemain yang saya kira paling mungil di antara pemain-pemain timnas kita lainnya ya. Cukup rajin dalam membantu serangan. Ya, melewati 25 menit kedudukan masih imbang 1-1. Ya, sementara kita saksikan di sisi lapangan, tampaknya Fahri Husaini sudah akan mulai merotasi pemain di bangku cadangan. Gunarsa ya, seperti yang disiapkan. Gunarsa Mandoen, pemain yang bernaluri serang tinggi. Yang asal Papua, yang sering disebut dalam latihan dipanggil dengan nama Papua ini. Mengidentifikasikan asal daerahnya ya. Ini sebuah kebanggaan seperti bagi masyarakat Papua. Karena di level U16 masa depan mereka yang Kita nantikan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan bola-bola mati seperti ini. Kita saksikan masih gagal dari bola. Kemudian saya kurang baik, namun ada pemain Indonesia yang menyambut bola di sana agak terlalu jauh. Ada Egy Mulya mengirim bola ke depan, masih mampu diawal pemain Vietnam. Masih Indonesia tampaknya. Dia leading belakang dia. Imam Fauzi kembali ke Rian. baik Rian. Ya. Individu dari seorang Rian leading. Kita lihat penetrasi yang jauh sekali dari Rian. Sayang sekali. Sebuah manuver yang cukup menarik ya, dari Rian Leading, walaupun berbadan kecil tapi dia punya kecepatan, punya gerak tubuh yang sangat baik. Saya kira sebuah pergerakan yang mengingatkan kita dengan sosok seorang Fatur Rahman di U19 eranya Indra Syafri. Betul. Ya, kurang baik tadi. Kurang baik. Aminullah. Bola mampu direbut Vietnam, sebuah pelanggaran dilakukan di lapangan tengah oleh Imam Fauzi. Sebelum 8 menit, Anda melihat bagaimana kinerja dari lapangan tengah Vietnam sendiri? Ya, saya kira sebetulnya tidak terlalu istimewa Firman ya lapangan tengah Vietnam, tapi kita yang kurang maksimal dalam menggalang serangan yang teratur ya, sehingga banyak sekali bola-bola hilang yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pemain Vietnam. Lempar ke dalam Vietnam di daerah pertahanan Indonesia, mengirim bola kurang tepat tadi. Sebuah sepakan dari seorang Vietnam dibiarkan oleh penjaga gawang Reza Agus. Tendangan kawan saja untuk Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana kerjasama yang cukup tenang di lapangan tengah Indonesia. Bola yang masih diarahkan kepada Rizky Fajar, namun tangan tadi bola jatuh kaki lawan, dan kita lihat sebuah terupas yang sangat baik cukup berbahaya tadi. Kita lihat terlepas main dari Vietnam tadi, sebuah tendangan kurang baik. Untung ada Yusran ya. Yusran di sana. Di Indonesia semua masih dilakukan oleh pergerakan Egy Maulana. Terlalu terfokus Egy memberikan umpan vertikal directly ya kepada Rizky ya. Padahal dia bisa dengan kombinasi ke sektor sayap, sehingga supporter dari sektor tengah masih punya waktu untuk melakukan follow up.
Ya, melihat peluang yang dimiliki oleh Vietnam tadi, jelas terlihat sampai di saat ini bagaimana duet striker mereka, baik pencetak gol tadi Bui Anduk dan juga Tran Phap Dat, cukup berbahaya sebenarnya kalau tidak dikawal oleh para pemain belakang dari Indonesia. Bui tadi kerjasama dengan Dwi Kim. Oh, tenang sekali. Rituan tadi. Dan kita lihat sebuah pelanggaran kali dilakukan main Vietnam. Ya, paling tidak penyerang-penyerang kita punya skill yang lumayan Firman dalam melakukan 2-1 lawan 1. Termasuk kita saksikan bagaimana Rituan satu melewati 2 pemain Vietnam dalam sebuah momen. Ya, ini mulai terlihat akan diinginkan oleh Fahri Hussein dengan formasi 4-3-3, bagaimana 3 pemain di depan baik Gray Buyung, Ridwan maupun Rizky Fajar kerap sangat dinamis sekali baik dalam menyambut bola ataupun memberikan umpan ke depan. Ya, Gunarsyah Mandoen masuk menggantikan Ridwan. Ya, baru saja Ridwan menunjukkan aksi individunya dengan sangat baik, kemudian dia langsung diganti oleh Gunarsyah ya. Memang secara overall belum terlihat optimal peran dari Ridwan, sehingga mungkin Coach Fahri merasa perlu melakukan pergantian. Ya, saya kira terlepas dari itu, ini adalah uji coba. Saya kira semua memang harus dicoba. Tapi lepas dari itu, tampaknya tim tenis dari U16 Indonesia memang berupaya untuk memberi kesempatan bermain kepada seluruh squad. Ya. Karena ada 31 sekarang Firman, karena yang 2 mengalami cedera. Ya, sekarang ada di timnas U16 ini, sehingga Fahri tentu membutuhkan jam terbang bagi semua pemainnya. Jadi sekecil apapun kesempatan mereka bisa tampil di level nasional, tentu itu langsung diberikan. Dan sekarang kita lihat langsung dimasukkan Gunarsyah yang diharapkan bisa menjawab kekurangan ketajaman sektor depan. Baik, kita nantikan tenang bebas. Anak Aceh kali ini, Nur Fadil, salah satu gelandang Indonesia. Nur Fadil sudah melakukan jauh depan dan kita lihat, ya ini sudah kelihatan satu lagi bahwa Fahri punya satu pemain yang memang eksekutor ya, spesifikasi sebagai eksekutor bola-bola mati seperti tadi. Ya, di sisa 3 menit waktu normal karena pertandingan memang berlangsung 2 kali 35 menit. Indonesia masih mampu ditahan imbang 1-1 oleh Vietnam U16. Sekali lagi gol dari Indonesia dicetak di menit ke-6 oleh Rizky Fajar. Sementara Vietnam menyamakan kedudukan di menit ke-21 lewat Bui Anduk. Vietnam kali ini. Penguasaan bola yang salah tadi dari Nguyen Huy Kim, lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Risat Bayhaki. Risat lempar ke dalam. Sudah dilakukan Mandoen di sana. Ya, kita nantikan lempar ke dalam tampaknya untuk Indonesia tadi. Mandoen, Gunarsyah Mandoen tadi kerjasama 1-2 dia. Kita lihat tadi bagaimana seorang Egi Maulana kerap juga naik ke depan untuk membantu serangan. Terlihat sekali ya bagaimana kualitas individu dari Gunarsyah Mandoen ya. Vietnam kali ini Tran Phap Dat coba dialog bola dan kita lihat out of posisi pemain belakang Indonesia. Beruntung lapisan kedua mampu memblocking sebuah sodoran umpan crossing yang coba dilepaskan oleh Bui Anduk tadi. Cukup berbahaya. Lagi-lagi kita lihat mereka punya pemain yang sangat cepat ya. Saya kira Bui Anduk dan juga Nguyen Huy Kim berapa kali melakukan soloran lewat umpan-umpan panjang yang sering sekali tidak diantisipasi oleh para pemain kita. Ya, menyisakan 1 menit di waktu normal babak pertama ini. Indonesia belum mampu untuk coba leading lagi setelah sebelumnya unggul 1-0 dan disamakan oleh Vietnam. Lagi-lagi sebuah miskoordinasi tadi.
belakang Indonesia. Nur Fadil tadi kerjasama dengan Rian Reading, wingback kiri Indonesia. Kali ini ke belakang kepada Yusuf Imam Fauzi tampaknya. Hamidullah ke kiri dia kepada Rian. Kita lihat bagaimana penguasaan bola seorang Rian Reading sangat baik dan cukup cerdas juga dalam melepaskan umpan-umpan kepada rekannya. Namun kali ini bola dikuasai Vietnam. Baik, kita lihat bagaimana marking seorang Rizal Bayhaqi. Harus sikap saya kira Rizal Bayhaqi menjaga kedalaman, jangan sampai terpancing untuk sering-sering keluar, karena kita lihat beberapa kali sektor kiri kita sering sekali diteror oleh pergerakan Bui Anduk dan juga Nguyen Bui Chin. Ya, perlu kami informasikan kepada Anda jika Anda melihat saat ini waktu sudah menunjukkan pukul pertandingan sudah berjalan 36 menit. Sementara tadi kami sempat menginformasikan bahwa memang standar dari durasi pertandingan 2x35 untuk kelompok umur U16. Namun kami informasikan pada Anda bahwa durasi pertandingan yang Anda saksikan ini adalah 2x45 menit. Masih Indonesia. Sebuah lompas tadi ditujukan kepada Egy. Namun gagal kita lihat, dan kali ini Vietnam. Ada Rishad di sana. Gagal Rizky. Kembali kita lihat pergerakan pemain depan dari Vietnam, Tran Phat bekerjasama dengan Nguyen Bui Phat lagi. Mulai terlihat kuat dalam penguasaan bola para pemain Vietnam. Bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Egy Maulana. Ya, sudah sangat berani sekali saya kira Vietnam bermain lebih terbuka sekarang, karena mereka sepertinya sudah semakin percaya diri setelah mampu membalas ketinggalan. Bagaimana kita lihat akselerasi dari kapten kesebelasan Tran Van Dat. Baik sekali. Egy lagi-lagi sebuah lepas. Sayang sekali kita lihat bagaimana cepatnya penjaga gawang Natruong keluar dari posisinya. Luar biasa kita melihat berkali-kali statistik begitu dominan menunjukkan bagaimana frekuensi terupas-terupas yang dilepaskan oleh kapten kesebelasan Egy Maulana. Betul ya. Sayang sekali end passingnya masih terlalu cepat ya untuk para penyerang kita menjangkau. Sebelumnya Rizky juga sering sekali mendapatkan bola-bola vertikal dari Egy, dan kali ini Gunarsyah yang tidak mampu menjangkau. Padahal itu peluang yang sangat baik sekali Firman, kalau kita punya sedikit kecepatan lebih untuk bisa memanfaatkan. Seperti yang tadi kita lihat bagaimana gol balasan dari Vietnam itu juga kan berasal dari bola panjang ataupun peluang terbuka secara solo yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik tadi oleh Bui Anduk. Ya, instruksi diberikan oleh pelatih kepala Fahri Husaini. Ya, ini seperti water break ya Firman ya. 2 kali ya, kita saksikan pemain dari Vietnam harus mendapat perawatan dari tim medis. Betul sekali. Ya, Fahri Husaini sosok yang mengingatkan kita dengan geliatnya di kancah sepak bola nasional dan juga tim nasional dari sektor kiri luar timnas kita dulu. Ya. Pemain yang begitu impresif. Kita nantikan bagaimana tangan dingin dari seorang Fahri Husaini untuk menangani tim nasional junior Indonesia. Egy, kita lihat skill individu dari seorang Egy dengan visi yang juga sangat baik dalam menjual permainan. Rian di sana, Rian lagi. Berkali-kali kita melihat bagaimana Rian Reading kerap melakukan overlapping jauh ke depan.
Sebaliknya kita juga melihat bagaimana kepercayaan diri sudah mulai ditunjukkan para pemain Vietnam. Cukup tenang mereka dalam penguasaan bola. Seperti saya katakan, mereka sudah sangat berani bermain terbuka, ofensif, mengadu kekuatan dengan kita lihat para pemain sudah agak cukup lama. Nguyen Duy Kim memegang bola. Ini tidak terlihat di awal-awal pertandingan. Mereka kerap melakukan passing-passing begitu cepat. Yunasa Mandoen kurang baik dia memberikan umpan. Nusran Ramadao biarkan bola dikuasai secara penuh kali ini oleh penjaga gawang Reza Agus Febrian. Nur Fadel gelandang Indonesia. Lempar ke dalam untuk Indonesia. Gagal lagi. Kita lihat, kali ini sebuah pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain dari Vietnam, kapten kesebelasan Bui Duy Nam, sebagai gelandang jangkar di kubu Vietnam dalam organisasi serangan. Sebuah kesalahan mendasar tadi dilakukan. Ini yang menjadi awal dari gol Vietnam ke gawang Indonesia. Berawal dari sebuah intercept kelengahan dari Indonesia, bola direbut dan bola langsung diberikan terupas ke depan. Risat Nur Fadil melebar dia kepada Nusran Ramadao. Ramadao mengirim bola ke depan tadi Imam Fauzi. Cepat sekali Indonesia kembali, kali ini lewat Mandoen. Cukup sulit. Kita lihat bagaimana mati yang dilakukan oleh pemain belakang dari Vietnam terhadap Yunasa Mandoen tadi. Ya inilah Yunasa Mandoen. Kita akan sama-sama melihat nanti bagaimana masa depannya di pentas sepak bola nasional. Bisa Amirullah. Ya tidak ingin terburu-buru, kita lihat ini cukup positif. Hilang bola ini. Risat lagi. Lagi-lagi sebuah kesalahan dan kita lihat salah seorang pemain Vietnam kembali untuk ketiga kalinya. Kali ini kapten kesebelasan Bui Duy Nam masih menggerak kesakitan dia di lapangan. Wasit Hadiana sudah 2 kartu kuning diberikan wasit Hadiana, 1 untuk pemain Indonesia, Risat Bayhaqi, dan 1 untuk pemain Vietnam. Ya, satu hal yang mungkin memang bisa menjadi catatan nanti saat jeda, bagaimana lini serang kita yang terlalu bermain vertikal ya. Ini juga tidak lepas dari umpan Egy yang cenderung lebih vertikal sehingga eksplorasi dari sektor sayap tidak terlalu terlihat berkembang. Ini juga yang memudahkan bagi Vietnam untuk mengantisipasi dan berkumpul di sektor tengah di Magic Square untuk melakukan intercept. Padahal di sektor kiri kita tahu yang Didi punya kemampuan komunikasi yang sangat baik. Betul. Ini yang terjadi justru serangan sayap dilakukan oleh fullback kita yang membantu dari tim pertahanan seperti Risat Bayhaqi maupun juga Rian ya. Yang khawatirnya ketika saat lepas hilang bola ini menjadi lubang di lini pertahanan. Dan Vietnam sangat pandai betul memanfaatkan bola-bola direct, bola-bola panjang dengan kecepatan pemain-pemain seperti Nguyen Duy Kim dan juga Bui Anduk. 2 menit tambahan waktu, Sub. Ya, 16 tahun. Ya, maka sangat sah juga jika ini dicoba dengan formasi normal, dikondisikan dengan waktu normal 45 menit. Dan terbukti para pemain cukup mampu ya untuk bermain dengan rentang waktu yang normal 45 menit. Ya, paling tidak di paruh babak pertama ini. Ya. Ini juga sekaligus untuk menguji sejauh mana kemampuan fisik para pemain kita ya untuk bermain dalam waktu yang normal.
Ya, di masa injury time kita saksikan Indonesia masih menguasai bola, perlahan tapi pasti masuk di arah pertahanan dari Vietnam, dan kita lihat tadi sebuah sodoran umpan dari Wisat Bayi Haki, namanya pelanggaran dilakukan pemain depan Indonesia. Bukan peluang passing yang mudah dibaca pemain Indonesia, namun sebuah intercept tadi mampu dilakukan. Nguyen Tedung, back kiri Vietnam, naik ke depan dia. Coba kerjasama Wikim dengan Tedung, masih Nguyen Wikim. Ya, harus berlaku tadi kapten 11-an Bumina yang kami sudah kembali memasuki lapangan. Rian leading di sana, namun sayang sekali Cukup baik saya kira ya. bola meninggalkan lapangan. Rian dan juga Yusran, dua pemain dalam kita yang tampil cukup menonjol di babak pertama ini, Firman. Ya. Ya, kita lihat wasit Hadiana sudah mulai melirik jam di tangan ya. Memang pertandingan sudah masuk di detik-detik akhir pertandingan. Babak pertama ini Indonesia dan Vietnam U16 1-1. Gol Indonesia dicetak di menit ke-6 oleh Rizky Fajar, dan gol balasan Vietnam dicetak oleh Huy Anduk di menit ke-21. Dan bersama dengan Eka Febri, pemain yang baru masuk tadi, menghalau bola, kali ini kapten 11-an. Baik sekali tadi bagaimana gerakan dari Egi. Baik sekali. Kita lihat, sayang sekali bola masih mampu dicuri oleh pemain belakang dari Vietnam. Ya, 2 lawan 2. Kita lihat Indonesia masih mampu menangkan 2 bola tadi, namun cukup rapat pertahanan dari Vietnam. Clearance dilakukan, dan kali ini bola masih dikuasai oleh Vietnam U16. Indonesia kali ini lagi buang saja bola. Terlalu terburu-buru ya. Kurang tenang saya kira para pemain. Imam Fauzi tadi langsung depan, lagi-lagi bola di awal. Ya, tampaknya ada instruksi dari pelatih Vietnam di Tuan Long untuk tidak bermain-main lagi di daerah pertahanan sendiri. Beberapa kali mereka melakukan clearance jauh ke depan, bahkan membuang bola. Kita akan melihat nanti bagaimana kinerja dari lini depan sub, karena 2 pemain yang diturunkan sejak menit awal, Rizky Fajar dan Trey Buyung, sudah ditarik keluar. Betul. Apakah Mandoen dan juga Tina Risma mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk bisa membawa kemenangan bagi Indonesia? Ini wingback yang sangat lincah sekali dia reading, dan kita lihat, sayang sekali kita lihat bagaimana sebuah sepakan yang masih melenceng dari Mandoen tadi. Ya, sebuah peluang yang sangat baik ya, sebetulnya ada umpan dari Rian yang begitu memanjakan sekali bagi Gunarsyah tadi. Sayang sekali sentuhan akhir di Gunarsyah sangat lemah. Ini kita kembali lihat bagaimana permainan yang cukup baik dari Rian di sektor kiri. Walaupun statusnya sebagai fullback, tapi dia sangat rajin melakukan overlapping. Ya, ini yang sempat menjadi catatan Anda tadi, bagaimana terupas-terupas dari kapten 11-an Egy Maulana memang tajam, namun kerap kali vertikal. Padahal di sisi kiri ada Egy Maulana yang memang kerap melakukan overlapping sampai jauh ke depannya. Ya, lagi kita saksikan Egy, maksud kami Rian cukup tenang tadi. Kita lihat pergerakan dari Rinaldi Syam. Kita lihat ya umpan panjang dari Egy ya. Memang pemain ini sangat luar biasa memang. Sangat bermain lebih dewasa dari usianya gitu. Dan transisinya mulai terlihat dalam permainan ya. Bagaimana variasi serangan kerap dibangun dari 2 sektor sayap. Iya, betul. Dibanding babak pertama tadi terlalu terfokus ke sentral ya, penyerangan ya. Ya, gagal lagi Indonesia, namun masih Imam Fauzi tampaknya akan melakukan lempar ke dalam. Imam. Cepat sekali kita saksikan Vietnam memasuki daerah pertahanan Indonesia.
masih mampu digagalkan oleh center back Indonesia, Yuslan Ramadan. Ya, penampilan dari Yuslan Ramadan sendiri sampai dengan babak pertama tadi, bagaimana Bu? Iya, ya ada beberapa aksi-aksi yang cukup baik dalam upaya Yusran untuk mematahkan serangan lawannya, tapi dia juga sering sekali terlambat dalam melakukan intercept. Ini yang saya kira patut menjadi perhatian. Ya, namanya ada pelanggaran di sisi kanan daerah pertahanan Indonesia. Risa Agus Febrian jaga gawang Indonesia yang merupakan hasil seleksi dari Asprof Jawa Barat. Pelatihan khusus oleh Coach Fahri, sehingga para pemain kita kelihatan agak bingung dalam melakukan komposisi saat terjadi bola-bola set pieces. Ya. Nur Fadil tadi, nomor 26. Nur Fadil ini salah satu pemain yang sangat diharapkan betul oleh Coach Fahri sekali. Sebuah penetrasi dari Rian sangat baik. Umpan pada Gunarsyah. Eki baik sekali, sodorkan umpan Eki Mandoen di sana. Sayang sekali pergerakan Gunarsyah kalah cepat dengan gerakan bola yang lebih dekat kepada penjaga gawang Muyan Natron. Ya, lagi-lagi ya, bagaimana peran Eki sangat sentral sekali ya dalam membuka peluang lewat umpan-umpan terupasnya. Sayang sekali ending passingnya tadi di sektor depan kita tidak sempurna. Ya, sementara tadi kita saksikan bagaimana Gunarsyah sudah mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kevin Sail pencetak gol kedua Indonesia ke gawang Vietnam. Ya, sangat terlihat sekali bagaimana geliat atau kinerja dari dua sayap Indonesia di kiri dan di kanan untuk menopang pergerakan ke depan menembus daerah pertahanan dari Vietnam. Iya, hampir saja tadi sebuah peluang lagi-lagi dari Eki. Sayang sekali umpannya terlalu tajam. Lagi baik sekali tadi bagaimana pergerakan dan antisipasi dari Yusran Ramadan, dan kali ini lagi-lagi Gunarsyah Mandoen shooting membentur besar gawang. Luar biasa, kita saksikan bagaimana bakat-bakat muda Indonesia di tim nasional U16 mengobrak-abrik daerah pertahanan dari Vietnam. Dan lagi-lagi ya, Eki Maulana memberikan umpan yang sangat baik sekali kepada Gunarsyah. Saya eksekusinya masih bentur mistar, tapi inilah sebuah kemajuan pesat saya kira di babak kedua. Kita bermain dengan intensitas yang sangat tinggi dan juga visi bermain yang begitu terukur. Wow. Sayang sekali bola kurang rendah sedikit, Firman. Ya. Ya, saya kira bukan sore yang baik bagi seorang Gunarsyah. Beberapa kali mendapat peluang emas untuk bisa mencetak gol ke gawang Vietnam, sampai dengan saat ini belum mampu juga Gunarsyah membobol gawang dari. Kita lihat ya, Rian sampai masuk ke depan, ke dalam, melakukan pressing ya. Sebuah perubahan yang saya kira cukup menarik. Ya. Agresivitas yang sangat tinggi dari para pemain Indonesia. Terlalu Ramadan tadi ya. Terlihat sekali ada keterkejutan di lini belakang dari Vietnam, sangat panik sekali untuk mengantisipasi serangan-serangan Indonesia dari dua sayapnya. Kembali Indonesia membangun serangan. Baik sekali, kita lihat. Sayang berakhir dengan sebuah sodoran umpan yang tidak jeli. Ya. Sepertinya ada sedikit perubahan taktik ya, Firman ya. Bagaimana Rian ditempatkan sekarang sebagai penyerang kiri. Oh. Sepertinya memang Coach Fahri melihat agresivitas dari Rian ini patut untuk bisa dieksplorasi, dan dia bermain sedikit lebih maju dari posisinya. Ya, sebuah blocking tadi. Dan sebuah pelanggaran, dan wasit Hadiana menunjuk titik putih setelah sepakan dari pemain belakang Vietnam tadi, Lee Trung Nia, diblok oleh Gunarsyah Mandoen, dan kita lihat bagaimana pantulan bola menyentuh
tangan dari pemain Vietnam di dalam kotak penalti dia sendiri. Ya, kesalahan individual saya kira Firman ya bagi Vietnam. Tapi inilah sepak bola, terkadang hal seperti ini sering terjadi. Ini juga tidak lepas dari kepanikan saya kira ya dari Lu Tren ya. Wow ya, betul sekali. Pantulan bola menyentuh lengan kanan dari Lee Trung-ya, dan kita lihat bagaimana kapasitas dari seorang kapten kesebelasan Indonesia Egi Maulana untuk menjadi eksekutor tendangan penalti ini. Egi Maulana, kita lihat menyodorkan bola ke sisi kiri gawang tanpa mampu dibaca. Penalti sebelum bola eksekusi, jadi memang wasit menganggap bahwa itu harus diulang. Ya, 19 dan 17 di sana. Dan ini juga pertaruhan mental Firman, karena tendangan kedua ya. Bisa saja dia kalau tidak kuat-kuat mental akan gagal. Betul, kita nantikan. Ini benar-benar menunjukkan, dan kita lihat di sisi yang berbeda. Kali ini orang Vietnam untuk dua kalinya tertipu. Ya, luar biasa. Kredit tinggi saya kira patut diberikan kepada Egi ya. Bagaimana kematangan mentalnya. Dia mampu mengubah arah. 3-1, dan kalau Anda mendengarkan sayup-sayup suara dukungan dari supporter sudah mulai terdengar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Memang hanya sebuah laga uji coba di kelompok umur U16, namun saya kira nasionalisme tetap ada. Betul, tim nasional. Betul, dan ini aura positif itu saja Firman ya. Di tengah kegagalan kita kemarin di Piala AFF dan juga U19, namun support dari para pendukung Indonesia juga tidak surut untuk memberikan semangatnya kepada bibit-bibit masa depan timnas kita di usia U16 ini. Ya, beberapa yang ada di stadion supporter juga saya lihat ada yang berkostum oranye, saya kira dari di Jackmania. Karena memang pemirsa pertandingan sore hari ini juga oleh PSSI tidak di pungut bayaran. Jadi siapapun bisa menyaksikan pertandingan sore hari ini. Ya. Vietnam lagi-lagi sebuah kesalahan, untungan bagi Indonesia. Lemparan dalam saja kita saksikan. Tidak mampu dikejar tadi oleh Gunnar Syamanduen. Kita lihat bagaimana Rahmat Daul berduel di sana, mengamankan daerah pertahanan Indonesia, dan akhirnya buat tendangan bebas diberikan oleh wasit Adiana untuk Indonesia. Yusran Rahmat Daul, talenta sepak bola Indonesia yang didapat dari SSB Asiop Jakarta. Ya, tadi kita sempat menyinggung bagaimana Asprof DKI Jakarta dia menggelar seleksi seperti yang diinginkan. Tapi beberapa pemain justru berasal dari wilayahnya Jakarta. Ini saya kira tidak lepas dari bagaimana tim teknis, tim scouting dari tim nasional U16 dan U19 ini tampaknya direct dengan klub ya. Betul. Saya catat ada 17 pemain dari 88 yang terjaring di seleksi tim nasional U16 ini berasal dari Jakarta. Menariknya justru Jakarta tidak melakukan seleksi, akhirnya tim pelatih langsung mendatangi kompetisi-kompetisi mandiri yang ada di Jakarta ya, untuk mencari pemain ini sendiri. Ya, sangat disayangkan karena saya kira sepak bola sampai dengan saat ini sudah menjadi mimpi bagi anak-anak muda Indonesia. Dan Jakarta adalah barometer. Betul, betul. Kita lihat bagaimana Gunnar Syamanduen sangat agresif sekali. Rahmat Daul di sana dilepas saja. Indonesia harus menjaga gawang Indonesia. Reza Agus Febrian, jaga gawang hasil seleksi dari Asprof Jawa Barat. Ya, inilah talenta sepak bola Papua lewat sosok seorang Gunnar Syamanduen. Sebuah peluang matang tadi dilahirkan lewat pergerakan Gunnar Syam, namun sayang sekali tendangannya masih memuntul mistar gawang Vietnam. Tendangan bebas tadi Vietnam sudah dilakukan. Masih rapat pertahanan Indonesia. Masih Vietnam. Kita lihat masih cukup sulit mereka membangun serangan. Sayang sekali tadi saudara umpan kepada Egi Maulana.
masih mampu dipotong pemain Vietnam, dan kali ini bola dikuasai penuh oleh penjaga gawang dari Indonesia, Reza Agus Febrian. Langsung ke depan Vietnam. Sementara kita saksikan di sisi lapangan, dua pemain Vietnam sudah berjajar untuk memasuki lapangan. Masih Vietnam pencetak gol Vietnam di babak pertama tadi. Kita lihat Huy An Duc. Sementara Riding lepas tadi dari penguasaan Rian Riding. Namun Indonesia masih menguasai bola. Oki kali ini. Oh, sayang sekali. Bahkan dua pemain Indonesia terkapar di lapangan. Dan Vietnam kembali melakukan pergantian pemain. Betul. Ini sudah 7-8 pemain ya. Vietnam melakukan pergantian pemain. Sepertinya kali ini dicoba yang betul-betul dimanfaatkan oleh Vietnam. Juga tentu saja Indonesia untuk mencoba semua pemainnya di laga internasional. Nomor punggung 10 dari Vietnam, Tam Nhat Chien ditarik keluar, masuk Vu Quang Do. Ya, kali ini Indonesia kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana pergerakan dari Rian Riding, dan bola juga lepas dari penguasaan Gunarsyah Manduen. Luar biasa, sangat agresif sekali bek kiri dari Indonesia bernama punggung 3. Bahkan Rian tampaknya harus mendapat perawatan dari tim medis ya. Dan sepertinya Faris sudah menyiapkan punggung 15 M. Takwa ya. Ini pemain seorang gelandang yang disiapkan. Sayang sekali kita tidak akan melihat lagi aksi dari Rian Riding, karena penggantinya tadi M. Takwa sudah disiapkan oleh Fahri Hussein. Iya, yang sebetulnya karakter Takwa adalah gelandang bertahan, pemain asal Asprof Kalimantan Timur. Dan juga nomor punggung 18 disiapkan yaitu Witan Sulaiman, yang juga seorang gelandang. Sepertinya di sisa pertandingan ini Fahri Hussein ingin memperkuat sektor ini tengah, karena merasa mungkin skor sudah cukup menguntungkan bagi kita. Witan Sulaiman ya, asal Sulawesi Tenggara ya, seorang gelandang juga. Praktis hanya beberapa pemain yang bergantikan ya, seperti kapten sebelasan Egy Maulana yang masih di lapangan, juga Gunarsyah yang memang baru dimainkan di akhir babak pertama tadi, dan penjaga gawang yang masih tetap berada di bawah Mistan yaitu Reza Agus Febrian. Sementara yang lainnya praktis sudah banyak perubahan. Ya, satu hal yang saya syukuri adalah saya tidak berprofesi sebagai seorang penjaga gawang cadangan. Sangat menderita dalam tanda kutip. Iya. Dibuang saja dari bola oleh Oki, lempar ke dalam untuk Vietnam kali ini. Yang dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Nguyen Van Lam. Cukup tenang, kita lihat pergerakan dari Rinaldi Siam. Masih Rinaldi, lebar ke kiri, Oki di sana, ke belakang tadi Oki. Mendorongkan bola ke depan. Masih Indonesia. Luar biasa, cukup tenang, Cukup berani. Dan Vietnam juga ngotot ya untuk berusaha melakukan pressing. Dan kita lihat tadi bagaimana Ramadhan juga cukup percaya diri, memberikan backlash ke belakang tadi. Ya, sebuah pelanggaran sementara pertandingan memasuki menit ke-75. Bagaimana Anda melihat perubahan permainan dari kedua kesebelasan Indonesia dan Vietnam setelah terjadi beberapa pergantian pemain di kedua kubu? Iya, saya kira bagi Indonesia sangat positif sekali ya, khususnya setelah pergantian pemain di periode kedua ya, babak kedua ini membuat perubahan yang sangat signifikan dengan masuknya Rinaldi, kemudian juga Oki, dan mutasinya posisi Rian tadi ini sangat berkembang sekali permainan kita. Ya, cukup kuat. Kita saksikan tadi Indonesia lewat Kevin Sael. Dan dari sebuah crossing yang lemah dan masih mampu diantisipasi oleh Nguyen Van Lam. Vietnam kali ini.
Gagal tadi sebuah serangan yang coba dibangun dari sektor kanan. Ya, sayang kali-kali ini kontrol bola yang kurang baik dari Witan Sulaiman, pemain yang baru saja masuk. Belum panas ya. Iya. Paling tidak dari uji coba ini Firman, Coach Fahri sudah punya kerangka tim ya yang bisa diandalkan sebagai tim utama dari timnas U16, walaupun dinamikanya masih bisa saja sangat cair mengingat persiapan masih panjang. Namun paling tidak Fahri Hussein sudah bisa melihat pemain-pemain yang punya harapan positif di masa depan. Berapa baik tadi lemparan dari Oki Karisma. Ya, praktis sampai saat ini juga belum ada penetrasi yang cukup berbahaya dari lini depan Vietnam ya. Betul. Kerap gagal di daerah pertahanan Indonesia. Cukup kuat, kita lihat duel 1 lawan 1 ke tengah. Tanggung tadi umpan yang masih diarahkan kepada Rinaldi Siang. Vietnam kali ini nomor punggung 28 Kwang Do. Ya, benturan terjadi di lapangan tengah. Fahri besar ini Witan lagi ya, upaya dari Witan Sulaiman tadi. Baik dari pergerakan dari Rinaldi. Namun bola kali ini dikuasai oleh Vietnam. Ya, sebuah saudara umpan yang cukup baik, namun masih mampu dipotong oleh pemain Indonesia. Masih Vietnam. Ya, saya kira tenaga-tenaga baru yang masuk memang cukup berpengaruh bagi pergerakan dari permainan kedua kesebelasan. Kita lihat Kevin Sahel coba membayang-bayangi Letrungnya namanya kali ini mengenakan ban kapten setelah Budu Inam ditarik keluar oleh pelatih Le Tuan Long. Ya, lagi kita saksikan salah seorang pemain Vietnam menyerang kesakitan, geram lagi tampaknya. Iya. Terlihat ya memang kemampuan fisik para pemain dari kedua kesebelasan memang belum cukup ideal memang untuk bermain di waktu normal. Tadi juga kita lihat Rian mengalami kram juga, kemudian harus tarik keluar, dan beberapa pemain Vietnam juga mengalami hal yang serupa. Indonesia 3, Vietnam 1. 3 gol dari Indonesia masing-masing dicetak oleh Rizky Fajar yang sudah ditarik keluar, Kevin Sahel yang baru masuk di babak kedua, dan tendangan penalti kapten sebelasan Egy Maulana. Sementara satu-satunya gol Vietnam di babak pertama tadi menembus jaga gawang Indonesia Reza Agus Febian lewat sepakan Bui Anduk. Dan sepertinya Firman, Egy juga sudah ditarik keluar Firman ya? Ya. Kapten kesebelasan. Egy keluar tadi dan masuk Witan Sulaiman. Oki membentur pemain lawan, namun bola masih dikuasai oleh Oki. Sodorkan umpan ke depan, kita lihat masih ada Gunnar Syamandowe. Kita lihat bagaimana kerjasama 1-2 pemain Indonesia, shooting langsung ke kiri, lemah sekali. Kita lihat bagaimana para pemain Indonesia melepaskan tendangan-tendangan ke arah gawang Vietnam tadi, seperti yang dilakukan oleh M. Takwa. Betul, umpan yang sangat baik sebetulnya dari Gunnar Syah ya kepada M. Takwa. Sayang sekali ya, shootingnya masih sangat lemah. Saya kira agak ragu tadi yang Takwa untuk melakukan syuting atau mengumpan, karena kita tahu di sektor kanan di sana ada Kevin Sahel, namun ketika diumpan saya kira terlalu jauh ya, sudah offside. Ya, kembali pergantian pemain di kubu Vietnam masuk Ledak menggantikan Le Truongnya. sebuah serangan balik Vietnam. Ya, sayang sekali kita saksikan bagaimana tadi. Iya, handsball. Kali ini dilakukan pemain belakang Indonesia.
Dan untuk dua kalinya, wasit Hadiana menunjuk titik putih setelah memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Kali ini Vietnam mendapatkan kesempatan untuk membobol gawang Indonesia. Kita lihat nomor 16 Eka Febri tadi gagal untuk menahan bola. Sementara kita saksikan tendangan penalti ke sisi kanan gawang mampu dibaca tadi sebenarnya oleh Reza Agus, namun bola datar. Dan diulang sepertinya. Lagi-lagi kita lihat ini saya kira sebuah pembelajaran, Bu. Dua kali kena penalti, dua kali harus diulang. Betul. Dan lagi-lagi nih harus diingat ini anak-anak usia 14 tahun. Iya. Harus diajarkan tertib ya. Dua kali dan masuk. Ya, dia tidak mengubah arahnya saya kira kali ini. Bui anduk ya. Ya, kita lihat agak sedikit kurang menerima tadi Reza Agus dengan fakta harus kebobolan lewat tendangan penalti. Dengan demikian Indonesia 3, Vietnam 2. Ya, 2 gol sudah dicetak oleh pemain nomor punggung 11 di kubu Vietnam, Bui Anduk, ke gawang Indonesia. 1 melalui tendangan penalti. Ya, ini menit-menit kritis Firman ya. Sudah masuk ke 10 menit akhir atau tepatnya kurang dari 8 menit sekarang. Harus konsentrasi, fokus dengan tenaga-tenaga yang tersisa. Para pemain kita harus betul-betul konsentrasi. Bali dibuang bola oleh pemain Vietnam. Lemparan ke dalam lagi untuk Indonesia. Di sini saya kira fase di mana para pemain harus belajar untuk memanfaatkan waktu tersisa ya. Dengan ketenangan, kesabaran dan tidak terburu-buru memainkan possession untuk mempertahankan keunggulan. Itu salah satu aspek penting juga Firman. Ya baik, kita saksikan kali ini para pemain Indonesia bangun serangan. Defleksi tadi bola. Ya. Dan memang tendangan cukup lemah, mudah saja bagi penjaga gawang Nguyen Atrong untuk mengamankan bola. Kali ini serangan bagi Indonesia Vietnam di Quang Huy tadi. Gerakan dari Lee Dak Duk, pemain yang baru masuk. Baik sekali, Kevin Sahel ya. Mengambil bola, Gunarsak. Rinaldi di sana. Rinaldi. Yang menarik adalah bagaimana ketika pemain Indonesia kehilangan bola, mereka juga tidak lantas diam, ya, tapi berusaha kontak untuk kembali mengejar bola. Ah, sayang. Vietnam masih berusaha untuk melancarkan serangan. Dan lagi-lagi, offside tampaknya. Oh, ya kali ini. Offside tampaknya. Sebuah long pass yang sangat baik sebetulnya Firman kepada Gunarsak. Pemain yang kelihatan agak polos tapi sangat berbahaya jika sudah dalam posisi one on one. Ya, agak tipis Firman sebetulnya ya. Betul. Ya, beberapa kali kita lihat bagaimana Gunarsia Mandawen kerap mendapat bola-bola long pass seperti tadi. Dan cukup efektif untuk memecah rapatnya pertahanan dari Vietnam. Sementara kali ini Vietnam juga gagal. Kita lihat, begitu kuat, 2 pemain merebut bola dari kaki pemain Indonesia. Ya. Gagal kali ini. Bui Anduk mencetak 2 gol ke gawang Indonesia. Ya, sekarang Bui Anduk bermain di sektor tengah ya untuk menggantikan posisi kapten ke-11 yang sudah tarik keluar. Baik, sebuah terlepas tadi. Vietnam kali ini, sebuah ancaman. Kita lihat. Sudah kehabisan bensin di dalam kita ya. Dalam posisi yang sebenarnya mampu melepaskan bola crossing yang cukup ideal tadi, Nguyen Hai Long. Center back Indonesia tadi, Yuslan Ramadhan. Rinaldi, pelanggaran, dorong salah seorang pemain dari Vietnam. Rinaldi siap. Yang luar biasa bagaimana
Wasit Adiana sudah memberikan beberapa keringan dua tendangan penalti, masing-masing satu untuk Vietnam dan satu untuk Indonesia. Ya, betul. Dan semua dari kejadian handsball ya. Pergantian kiper akhirnya Firman dilakukan oleh Farusa ini. Ya, ada untuk Febrian. Digantikan oleh Rifki. Vietnam kali ini. Do Hu Min Quang kali. Kita lihat. Saudara umpan dilepaskan oleh Nguyen Van Lam. Masih mampu para pemain Indonesia membaca arah bola yang dilepaskan oleh para pemain Vietnam. Indonesia kali ini. Pergantian pemain di bawah misan gawang Indonesia, Rifki masuk menggantikan Reza Agus Febrian. Gunarsyah Mandoen, 1 lawan 1. Kita lihat, datang satu lagi pemain Vietnam, 2 lawan 1 kali ini. Gunarsyah Mandoen. Ya, tampaknya tendangan sudut untuk Indonesia. Ya. Mutiara Papua satu lagi Firmannya akan bisa menjadi rising star saya kira di masa depan. Mandoen dengan aksi itu dan juga kecepatannya. Rinaldi siap, tendangan sudut sudah dilakukan, sundulan Ya, kita masih belum mampu ya. dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Kita selalu kurang siap dalam melakukan set pieces ya. Kelihatan sekali para pemain sepertinya belum tahu apa yang harus mereka lakukan di saat set pieces termasuk sepak pojok. Oh, Hoki Karisma namanya tadi bermasalah dengan kakinya setelah berbenturan dengan pemain Vietnam. Sebentar kita saksikan Yuswan Ramadaul baik tadi dengan Yuswan Ramadaul. Oh, sebuah tembakan sayang sekali. Kita lihat bagaimana tendangan kaki kanan dari Vietnam masih meluncur tipis di sisi kiri gawang Indonesia. Iya, saya kira terlalu mengambil risiko tadi Ya, dari sini ya. Saya kira ini berawal dari sepakan yang mampu diblok pemain lawan dari Yuswan Ramadaul. Tanpa kawalan melepaskan tendangan kaki kanan tipis sekali. Hampir saja. Kita lihat Gunarsyah dengan kecepatannya luar biasa. Luar biasa, kita saksikan. Luar biasa, kita lihat bagaimana perjuangan dari anak Papua 1 ini. Gunarsyah Mandoen sudah habis buat berlari gitu. dan kita lihat menggigit kaosnya. Lagi ancaman Vietnam untuk berbalik kali ini. Ya, harus back pass tadi. Nguyen Hai Ngoc dan kali ini sebuah lepas baik kali kita lihat. Wianduk luar biasa penting. Blocking yang baik dari pemain Indonesia, kita lihat. Oh, pergerakan dari Imam Fauzi yang masih mampu membaca tendangan pemain Vietnam. Luar biasa bagaimana center back Indonesia berjuang untuk menahan gempuran pemain Vietnam. Iya, ini fase-fase yang sangat krusial Firman ya. Bagaimana para pemain kita dengan kondisi yang sudah habis-habisan harus tetap menjaga konsentrasi. Ada satu pemain yang berada di luar garis yang membutuhkan perawatan sepertinya. Ya, sebaliknya kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Vietnam. Sudah dilakukan, dapat dari sundulan, namun lagi-lagi blocking dilakukan pemain belakang dari Indonesia. 2 kali dari belakang Indonesia mengamankan gawang mereka. Makin bersemangat para pemain Vietnam untuk membalas ataupun menyamakan kedudukan. Sementara kita lihat Yusron sudah sangat kepayang sekali. Gitu. Ya. Lagi Vietnam kali ini yang berbalik sangat agresif sekali. Iya, betul sekali. Mereka sudah tidak lagi memikirkan ini pertahanan. Semua pemain berada di daerah pertahanan kita, Firman. M. Taqwa. Saya kira M. Taqwa yang masih sangat segar dalam hal ini ya, untuk bisa menutup celah di lini belakang Indonesia. Betul. Oh, 2 menit. Ya, 2 menit tambahan waktu harus benar-benar dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Vietnam. Indonesia tentunya harus mempertahankan keunggulan dan Vietnam terus menggempur untuk paling tidak menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan tenang bebas tadi. Masih Vietnam memburu pertahanan dari Indonesia. Blocking tadi dari Rinaldi siap. Oh, sempat lepas tadi Kevin coba menjual bola dia. Hilang bola.
stamina mulai terlihat mempengaruhi permainan dari Indonesia. Fahri Husaini. Iya. Mulai agak tegang ya Fahri ya. Udah beranjak dari kursinya. Imam Takwa tadi. Tenang bebas. Vietnam. Di penujung pertandingan, buat tenang bebas dilepaskan oleh Vietnam dalam posisi mereka tertinggal 2-3 dari Indonesia dalam laga uji coba internasional. Lagi tekanan dari Vietnam, kita lihat cukup berbahaya, sebuah penetrasi ke dalam kotak penalti, mampu bola diamankan oleh Ricky kali ini, penjaga gawang Indonesia. Ya, wasit sudah melihat jam di tangannya. Tendangan gawang Indonesia sudah dilakukan jauh ke depan. Benturan lagi-lagi terjadi antara Oki Karisma dengan salah seorang pemain Vietnam di sana. Kita lihat kali ini cukup keras benturan. Oh, ya, terlalu tinggi tadi. Witan Sulaiman tampaknya. Dan bersama dengan tendangan bebas yang dilepaskan pemain Indonesia tadi, wasit Adiana. Ini bagaimana penalti dari Egy setelah sebelumnya terjadi handsball? Iya. Ini sangat tenang sekali. Ini pun bagaimana gol penalti? Balasan ya. Betul, balasan. Ini 2 penalti terjadi di babak kedua tadi. Iya. Intensitas permainan memang jauh lebih meningkat di babak kedua. Baik, kesimpulan terakhir tentunya bagaimana Anda melihat secara keseluruhan tim baik